Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Triguna dalam kesempatan ini akan menjelaskan materi untuk makalah mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Gerak Tumbuhan pada Cahaya. Dalam judul di sini ada latar belakang yang mempengaruhinya, yang intinya adalah pergerakan tumbuhan merupakan suatu respon terhadap rangsangan tertentu yang terarah atau dari arah-arah tertentu, dan tumbuhan dapat menerima rangsangan berupa panas, zat kimia, cahaya, sentuhan, dan gravitasi. Sedangkan respon yang diberikan tumbuhan dapat berupa perubahan metabolisme dan perubahan bentuk dan struktur dari tumbuhan tersebut. Untuk rumusan masalah yang dibuat dalam judul ini: 1. Bagaimana jenis gerak pada tumbuhan tersebut. 2. Bagaimana pergerakan tumbuhan terhadap cahaya. Tujuan dari masalah yang tadi disebutkan bahwa tumbuhan dalam gerak cahaya ini dapat mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan dan mengetahui pergerakan tumbuhan terhadap cahaya. Pembahasan yang akan dibahas dalam judul ini yaitu tentang definisi gerak. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan hidupnya. Gerak pada tumbuhan merupakan gerak pasif, yang artinya tidak terlihat atau memerlukan pindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Jadi tetap berada pada letak tumbuhan awal tersebut. Dan selanjutnya tumbuhan memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang berasal dari cahaya, gaya tarik bumi, dan juga air, dan disebutkan dengan kondisi alam di dalam tumbuhan tersebut. Jenis gerak tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu satu sisi organ yang lebih cepat daripada sisi lain, dan reaksi hanya dapat terjadi pada bagian tumbuhan yang masih sedang tumbuh atau mampu meneruskan pertumbuhan. Kedua, dengan perubahan turgosea tertentu dapat menyebabkan perubahan posisi organ yang bereaksi. Nah, di sini kita akan membahas gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Yaitu suatu gerak yang tidak diketahui sebab terjadinya gerak tersebut, karena belum diketahuinya ini ada yang menduga tumbuhan itu sendiri yang menggerakkannya, misalnya oleh aliran plasma sel pada tumbuhan yang disebut dengan rangkaian pada tumbuhan. Gerak higroskopis ini disebabkan oleh perbedaan kadar air sel-sel tumbuhan yang mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam menerima dan melepaskan airnya. Gerak ektinom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar berdasarkan hubungan antara arah respon gerakan dengan asal rangsangan. Gerak autonom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, taksis, dan nasti. Nah, dari sini kita akan menjelaskan dari gerak tropisme ini adalah dipengaruhinya oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme terjadi karena gerak tumbuh-tumbuhan. Tropisme ini dibedakan menjadi beberapa macam, salah satunya yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan pigmotropisme, dan akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Nah, di sini ada fototropisme. Fototropisme ini
adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya. Jadi bila cahaya datang dari atas tumbuhan atau melalui langsung oleh cahaya tersebut, maka akan tumbuh tegak mengarah ke atas. Jadi adanya daya tarik. Tanaman pot yang diletakkan di dalam ruangan dan mendapat cahaya dari samping ujung batangnya atau dari atas tumbuh membengkok ke arah datangnya cahaya pada tumbuhan. Bagian yang peka terhadap rangsangan adalah bagian ujung tunas, yaitu di ujung tunas yang akan muncul tunas baru. Bila gerak tersebut mengarah ke sumber rangsangan disebut fototropisme positif. Misalnya gerak tumbuhan yang ujungnya tunas ke arah positif cahaya, sedangkan gerak yang menjauhi sumber rangsangan disebut fototropisme negatif. Oh, jadi di sini kita bedakan kalau misalkan fototropisme negatif itu adalah gerak yang menjauhi jadi sumber-sumber rangsangan seperti yang dijelaskan di sini, jadi menjauhi cahaya atau menjauhi rangsangan dari daya tarik tumbuhan tersebut. Dan sebaliknya kalau fototropisme negatif positif misalnya adalah gerak mengarah ke sumber rangsangan. Jadi itu yang langsung mengarahkan cahaya ke tumbuhan tersebut. Jadi di sini bisa jelaskan ada dua yang menjadi daya tarik dari tumbuhan tersebut, yaitu fototropisme positif dan negatif. Nah, untuk tigmotropisme yaitu gerak tumbuh karena rangsangan sentuhan, pada umumnya gerak ini terjadi pada tumbuhan pemanjat seperti anggur, ubi jalar, melon, dan lainnya. Dan bagaimana sulur dapat tumbuh memelit ajir? Pada sisi sulur yang menyentuh ajir, pertumbuhan sel-selnya merambat sehingga bagian tersebut lebih pendek daripada sisi sulur yang tidak menyentuh ajir. Akibatnya sulur tumbuh melengkung ke arah ajir dan mengelilingi ajir. Dengan demikian, sulur akan membelit ajir atau pohon lain yang disentuhnya. Oh, dari sini kita jelaskan bahwa tigmotropisme itu adalah gerak tumbuh karena rangsangan sentuhan. Jadi pada umumnya ini adalah tumbuhan yang merambat yang dapat menyentuh ke bagian-bagian sisi-sisi di dalam air tersebut. Jadi tumbuhan ini memang berbeda dengan tumbuhan yang lain. Jadi ini adalah tumbuhan yang membelit dan tumbuhan yang dapat merambat sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, untuk gerak hidrotropisme yaitu gerak tumbuh akar yang dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah. Nah, biasanya akar tumbuh lurus ke arah bawah untuk memperoleh air dari dalam tanah, akan tetapi jika pada arah ini tidak terdapat cukup air, maka akar akan tumbuh membelok ke arah yang cukup air. Oh, jadi misalkan kalau hidrotropisme itu adalah tergantung kepada kondisi kandungan di dalam kondisi air, kandungan air di dalam tanah tersebut. Jadi semakin ada kandungan airnya atau semakin wajar normal kandungan air di dalam tanah, maka kondisi tumbuh akar akan normal. Dan sebaliknya kalau misalkan kandungan di dalam tanah itu sedikit airnya, maka akar tanaman tersebut akan tumbuh membelok ke arah yang ada air tersebut. Jadi ini gerak tersebut hidrotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh kandungan air di dalam tanah. Sedangkan untuk geotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi
dan akar tumbuhannya selalu tumbuh ke arah bawah akibat rangsangan gaya tarik bumi. Jadi di sini adalah tumbuhan yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Jadi akar tumbuhannya akan selalu tumbuh ke arah bawah. Jadi seperti tumbuhan-tumbuhan umbi-umbian atau sejenis tumbuhan-tumbuhan kacang dan kedelai yang merupakan jenis daripada Geotropisme ini. Nah, dari bahasan tersebut maka ada juga gerakan taksis. Apa itu gerakan taksis? Gerakan yang suruh tumbuhan adanya rangsangan dari luar, dan dapat dibedakan menjadi dua gerakan ini, yaitu fotoaksis, gerak suruh tumbuhan dengan rangsangan cahaya, dan kemotaksis, yaitu gerak suruh tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Gerak nasti merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Dan berarti di sini tumbuhan ini adalah tumbuhan yang tidak bergantung pada arahnya rangsangan. Jadi jenis gerak nasti terbagi menjadi 4, yaitu fotonasti sebagai reaksi rangsangan berupa cahaya, seismonasti gerak dengan rangsangan berupa sentuhan, niktinasi gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap, termonasti gerak karena adanya rangsangan berupa suhu. Jadi bisa dibedakan mungkin dari gerak nasti ini. Jadi fotonasti itu adalah gerak sebagai reaksi rangsangan berupa cahaya. Jadi ini tumbuhan akan dapat menggerakkan rangkainya itu karena adanya reaksi rangsangan. Terus untuk seismonasti itu berupa sentuhan. Apabila kita akan menyentuh tumbuhan tersebut, maka dia akan menggerakkan tanamannya tersebut. Dan niktinasi adalah gerak tidur tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap. Berarti ini adalah untuk tumbuhan dalam kondisi pada malam hari mungkin. Dan untuk termonasti atau gerak karena adanya rangsangan berupa suhu. Jadi ini adalah suhu di mana kondisi suhu di luar akan mempengaruhi perkembangan dari tanaman tersebut. Nah, dari pembahasan gerak tumbuhan pada cahaya ini mempunyai kesimpulan bahwa dalam setiap pergerakan yang dilakukan oleh tumbuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor alam, faktor manusia maupun faktor dari kondisi gravitasi bumi. Dan jenis gerak pada tumbuhan akan menimbulkan perbedaan rangsangan atau respon tumbuhan. Jadi dari kesimpulan ini tumbuhan itu pergerakannya berbeda tergantung kepada jenis tanaman tersebut. Ada bisa dikatakan ada tanaman untuk yang disebutkan tadi, dan ada tanaman yang untuk merambat dan sebagainya sesuai dengan karakter tumbuhan yang akan ditanam tersebut. Karena semua tanaman rata-rata akan dipengaruhi oleh cahaya, walaupun ada sedikit yang tidak dipengaruhi oleh cahaya, itu pun tergantung kepada jenis tanamannya tersebut, sehingga perbedaan rangsangan atau respon tumbuhan dapat mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan pada tanaman-tanaman tersebut. Demikianlah presentasi saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.